Haleluya, shalom Bapak Saudara. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang beribadah di GPN, Gereja Tuhan di tempat ini. Mari siapkan setiap hati kita Bapak Saudara. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang Bapak Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa seperti Yesus Tuhan kita mengajarkan kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita percaya saat kita mengangkat tangan kita, saat kita mengangkat wajah kita, berseru, berdoa, maka Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Thank you Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari gereja Tuhan, angkat pujian dengan segala hatimu. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sama-sama kita bangkit berdiri ya Tuhan, katakan, hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya.
kasih Tuhan, Kau membawa hidup kami, memegang hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Yesus, Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian sekali lagi, katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari gereja Tuhan saja katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi, pengorbanan yang Kau berikan pada kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah menebus hidup. Sekali lagi nyanyikan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Kung gereja Tuhan katakan, because He lives, yeah, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, yeah. All is gone, yeah. Because I know
Tuhan, terima kasih. Dari tahun ke tahun kami selalu merayakan hari kematian-Mu dan Kau bangkit dari maut, Tuhan. Tapi masih banyak kami, dari setiap kami yang belum mengerti akan arti kebangkitan-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin sampai saat ini sakit penyakit kami belum sembuh. Bertahun-tahun kami nantikan Tuhan, kapan sembuh Tuhan? Kapan sembuh keuangan kami? Kapan sembuh sakit kami? Tapi minggu lalu Tuhan, Engkau bangkit dari maut. Kubur kosong membuktikan bahwa Engkau Tuhan telah bangkit dari maut. Makasih Tuhan, Kau baik, Kau baik Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yes, hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Serukan haleluya. 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 Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Lambaikan tanganmu shalom semuanya. Biar setiap kita hari-hari ini boleh ambil bagian yang terbaik. Kita datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa serukan nama Tuhan terus menerus dalam setiap kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Coba lihat kanan kiri depan belakang. Kita mau tos katakan on fire saudara. Ayo semangat, 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 semangat. Kita boleh tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Yang mau katakan amin. Yang amin berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo serukan. Hey! Ayo tepuk tangan sama-sama. Roh Al-Qudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Ya, beriku kasih kudusmu. Come on. Tak kuasa bangsa bagimu. Here we go. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi, come on. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Yeay, lawatan Allah sekarang. Sorak-sorai bagi Allah kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Sama-sama kita minta. Beriku kasih kudusmu. Jangan
Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Katakan, revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival, there is revival, there is revival in the land. Yeah, tepuk tangan bagi Allah kita. Boleh lihat kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus berkuasa atas hidupmu. Coba sama kanan kiri saudara. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Let's go. Hey. Woohoo. Mari gereja Tuhan. Aku punya sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Oh. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Let's go. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, oh. Mari gereja Tuhan sampai katakan. Come on. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Come on. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah
ucapkan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita Bapak Saudara. Haleluya. Silakan kembali Bapak Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu Di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Haleluya, mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Haleluya, mari bersama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan kembali untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami yang siap untuk menerima kebenaran firman dari Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, jasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari
kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Kuasa kasih-Mu selalu memperbaharui setiap kehidupan kami. Pengorbananmu sempurna nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi bersama katanya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Kau sempurna, Kau Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena semua kami ada hari ini karena semua pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami bisa senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Apa yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Sehingga pengorbanan-Mu tidak sia-sia untuk kami Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan pada siang hari ini. Biarlah firman itu, firman yang penuh dengan kuasa. Kami tidak menolak setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hanya melalui firman-Lu Tuhan, kami bisa melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan baik. Apakah keadaanmu baik atau tidak baik? Tuhan kita tetap Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Banyak orang kepingin menuai, tapi enggak mau menabur. Bisa, enggak usah nabur, nuai itu bisa. Hasilnya bisa kita nikmati, bisa. Pigio supermarket, beliau buah jeruk. Kan enggak usah menabur benih jeruk toh, beli saja. Tapi ujung-ujungnya juga kita keluar uang, bayar. Bagaimana kita menabur dan menuai menurut Tuhan. Kita ini sebagai anak Tuhan, kita harus tahu menabur dan menuai itu maunya Tuhan itu bagaimana caranya ya. Kita belajar. Hukum Kristen, kekristenan kita itu hukum tabur tuai. Kalau maaf saja agama lain hukum karma. Tapi kita tidak ada yang namanya hukum karma. Tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Perhatikan baik-baik. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Namun kenyataannya seringkali di dalam kehidupan ini kita sudah menabur tapi belum menuai. Lah, sudah nabur belum menuai kan enggak enak, ya toh? Dalam kondisi seperti ini sering orang jadi apa? Kecewa. Betul apa enggak?
Lalu kecewa ujung-ujungnya lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Kita harus berpikir menabur itu belum juga menuai. Mulai bersungut-sungut, mulai berpikir janji Tuhan itu mana. Selalu kita ngomong kalau belum mendapat sesuatu itu janji Tuhan mana, janji Tuhan mana. Tahukah kita janji Tuhan itu enggak kemana-kemana wong, ada di depanmu. Janji Tuhan itu ada di hadapanmu, engkau tidak bisa mengambil. Karena engkau belum melakukan sesuatu yang Tuhan tuntut, yaitu yang namanya menabur. Ya. Contoh, kalau orang berpikir kalau saya belum ditolong, berarti saya tidak ditolong, betul apa enggak? Saya hari ini belum menerima gaji di tempat aku kerja. Belum tentu kamu tidak dapat gajian bulan itu, belum tentu ya. Kecuali kalau perusahaannya bangkrut. Betul apa enggak? Belum tentu ya. Kadangkala Tuhan itu mau mengajarkan kita apa sih? Engkau harus sabar menantikan tuaian dan berserah. Untuk mendapatkan sesuatu hasil tuaian dari kita menabur itu diperlukan kesabaran dan berserah. Baca Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Rahasianya kalau engkau ingin mendapat tuaian, posisikan hidupmu kita di hadapan Tuhan bukan orang sesat. Orang yang murtad. Itu kalau sesat murtad jangan mengharapkan tuaian lah. Apa yang kamu tabur miliatan ya enggak dapat apa-apa. Tuhan itu menuntut segala sesuatu di dalam hidup kita. Kalau engkau ingin minta apapun nak, tak kasih. Aku Bapak yang baik, aku enggak pelit. Tapi engkau harus menyenangkan hatiku. Engkau harus hidup yang aku mau ya. Hukum menabur dan menuai adalah kepastian. Pasti itu akan terjadi. Enggak mungkin. Ya, tidak ada contohnya, tidak ada seorang petani menabur benih padi, hasilnya mangga. Demikian juga ketika kita menabur benih mangga, pasti hasilnya juga mangga, tidak mungkin durian, ya. Setiap benih akan menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Perhatikan baik-baik, jenisnya itu sesuai. Nabur apa, hasilnya juga apa. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita. Apa yang engkau berikan untuk Tuhan, apa yang engkau tabur sebagai anak Tuhan, itu engkau akan tuai. Ya. Contoh, kalau engkau menabur kebaikan, kita akan menuai berkat dan kasih. Ingat. Kalau engkau menabur kebaikan, itu hasilnya juga baik, berkat dan kasih. Ya, kalau engkau menabur kejahatan, kebencian, dusta, maka kita juga akan menuai apa? Penderitaan dan penyesalan. Orang menyesal itu kalau sudah melakukan sesuatu yang jahat atau dosa baru menyesal. Betul apa enggak? Enggak mungkin nyesal dulu baru enggak. Jadi hati-hati. Kehidupan kita jangan sampai di mata Tuhan itu jahat. Engkau menabur kejahatan, dusta, kebencian. Engkau akan menabur penderitaan dan penyesalan seumur hidupmu. Ya. Contoh, saya lihat kan banyak anak-anak muda ya. Ada seorang anak yang setiap hari berbicara lemah lembut kepada orang tuanya. Menghormati mereka, membantu apa yang dia bisa untuk orang tuanya. Lambat laun apa yang terjadi pada anak itu? Anak itu pasti akan mendapat kasih sayang dari keluarganya yang melimpah. Di dalam kehidupan kita yang sudah berumah tangga. Makanya saya berkali-kali ngomong kita sebagai orang tua itu hati-hati. Apa yang kamu tabur kepada anakmu? Hai anak-anak muda, apa yang kamu tabur kepada orang tuamu? Seorang papa atau mama
Ketika masih anak-anak kecil, engkau menabur apa dengan apa? Caci, maki, pukulan. Lalu apa yang dilakukan anak ini? Anak itu juga akan melakukan nabur sama dengan perbuatan orang tuanya. Betul apa enggak? Hai anak-anak, kalau engkau berani kepada orang tuamu, lihat saja kamu menabur yang jahat kepada orang tuamu. Engkau juga akan menuai anakmu juga begitu. Lah, makanya hidup itu harus hati-hati. Ya, hati-hati anak-anak muda. Saya mungkin kalian sudah bukan anak muda, tapi kalau kalian masih punya orang tua, tetap hormati, sayangi orang tuamu. Firman Tuhan ngomong apa? Hormati orang tuamu supaya keadaanmu baik. Ya toh? Bukan keadaanmu jelek. Tidak peduli orang tuamu terhadap kamu itu bagaimana. Tetap hormati orang tuamu supaya keadaanmu baik dan umurmu panjang. Mau enggak mau kita ngakui, enggak ngakui itu Tuhan sudah menetapkan. Jangan menyesal engkau hidup di mana, orang tua enggak bisa milih. Ya, Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Orang tua itu saluran. Ingat, orang tua bukan sumber berkat, cuma saluran. Berkali-kali ngomong pipa peralonnya. Kalau hubunganmu dengan orang tua baik, pipa peralonnya itu bulat, enggak gepeng. Kalau barang siapa yang tidak menghormati orang tuanya, tidak peduli kelakuan orang tuanya apa, pipamu tetap bulat. Tapi kamu kalau bermasalah dengan orang tuamu, engkau juga akan menuai. Pipamu akan gepeng. Alir di kran kamu buka, nyala-nyala, ngalir-ngalir, tapi enggak gede, enggak deras, kecil, mungkin bisa netes ya. Lah itu perhatikan baik-baik ya. Lalu apa? Ya, kalau kita menabur kebaikan ya sekali lagi kita akan menuai berkat dan kasih. Kalau kejahatan, penderitaan dan penyesalan ya. Sebaliknya anak yang selalu membantah. Perhatikan anak-anak muda, hai anak-anak muda, atau kita sudah berumah tangga tapi punya orang tua, masih orang punya ya. Bantah terus, kasar dan malas akan menuai kemarahan, bahkan kehilangan kepercayaan kepada orang tua ya. Menabur itu merupakan proses, sedangkan menuai hasilnya. Menabur itu merupakan proses dan menuai itu hasilnya. Kalau kita melihat seorang petani, ketika dia menabur, apakah langsung menuai? Tidak toh, betul apa enggak? Diperlukan apa? Dia harus menunggu, merawat, menyiram, bahkan melindungi tanamannya itu. Itulah proses pada waktu kita menanti penuaian. Kalau engkau sekarang mengharapkan apa yang engkau tuai, engkau harus punya caranya. Menunggu dengan sabar, dengan setia. Rawat hidupmu, rohanimu itu harus kamu rawat. Sirami kehidupan rohanimu dengan apa? Firman Tuhan. Tidak boleh kering. Bahkan kau harus melindungi dirimu dari serangan-serangan hama. Ya toh, tanaman Pak Tani itu belani siang-siang dijaga. Nanti kalau dimakan apa binatang, burung-burung, hama-hama, dia kan harus jaga. Demikian kehidupanmu. Itu harus kamu jaga supaya tuaiannya itu tidak dicuri oleh si jahat. Berkat itu gampang dicuri oleh si jahat kalau kita tidak menjaganya dengan pelindungan Tuhan. Betul apa enggak? Sekarang dapat berkat gede tiba-tiba habis. Ini rumah bocor, genteng bocor, mertua sakit, anak sakit, bla bla bla, bocor. Harus tahu kita ya. Demikian juga kehidupan rohani kita. Menabur doa, perhatikan baik-baik. Menabur doa, kita mungkin belum langsung melihat hasilnya. Sudah berdoa, menabur doa, disuruh ikut besok, menabur doa, doakan orang-orang. Engkau belum melihat hasilnya, tetapi suatu saat doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Misal, dalam rumah tanggamu mesti ada belum bertobat. Engkau mendoakan terus toh, menabur toh, doakan. Kok gak bertobat-tobat?
engkau enggak bertobat-tobat. Kadang-kadang kita sampai jengkel sudah berhenti bertobat. Salah itu. Berdoa terus. Tuayannya itu pasti ada, enggak mungkin. Saya mendoakan orang tuaku yang beragama lain 13 tahun. Saya 9 saudara, semuanya itu anak Tuhan. Bagaimana kita saudara 9 orang ini berjuang untuk papa mama saya yang agama Buddha, kental loh mama saya itu. Bagaimana? Mama saya tidak anti agama Buddha. Rumahnya kerja ibadah, oke. Tapi kalau aku jadi anak Tuhan enggak usah. Dia dengarkan firman, duduk, nongkrong. Tapi dia enggak mau jadi anak Tuhan. Lihat, kami sebagai anaknya 9 orang. Apa yang kita tabur dengan doa 13 tahun tidak pernah sia-sia. Suatu hari mama saya itu bersamaan dini hari didatangi Tuhan. Kita anak-anak enggak usah perlu ngenjel marah, enggak usah. Akhirnya apa? Tuhan jumpai orang tuaku sendiri. Mimpi, ditawari Tuhan, ini kisah nyata. Kamu masih mau tetap begini hidupmu? Kamu makin lama makin tua. Ini kejadian 25 tahun ya. Papa mama saya sudah dipanggil Tuhan. Ditunjukkan surga, ini loh, api enggak ngerti dia. Terus pagi-pagi dia ketakutan bangun nih, kakak saya nomor 1 minta apa? Carikan pendeta, aku mau dibaptis. Kan bingung, ya toh? Cara Tuhan. Bagaimana bisa itu semuanya terjadi? Karena menabur doa tidak akan kembali sia-sia. Sekarang kamu menabur doa dengan siapa? Orang tuamu, suamimu, istrimu, bahkan penuh dengan cucuran air mata. Lakukan terus, engkau pasti menuai kemenangan ya. Menabur dalam pelayanan. Perhatikan para pelayan Tuhan. Mungkin kita merasa tidak dilihat orang. Tetapi Tuhan yang maha adil, maha kuasa melihat setiap jerih payamu dalam pelayanan. Pelayanan jangan minta penghargaan dari manusia. Engkau akan kecewa. Biar Tuhan yang menilai setiap pelayanan kita. Menabur dengan kasih. Mungkin kita tidak langsung menerima balasannya. Tapi kasih itu akan berbuah pada waktunya. Engkau sudah banyak berkorban menabur kasih kepada keluargamu. Mengasihi seisi keluarga. Tapi balasannya engkau tidak pernah mendapat apa-apa. Jangan takut. Engkau pasti menuai buah yang manis kelak. Terus lakukan tabur. Siapa yang menjahati engkau tabur terus. Mungkin engkau air matamu sudah kering. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu setiap menit, setiap detik apa yang kau alami itu. Jadi tabur terus kasih itu ya. Taburan kita akan menentukan tuaian kelak. Apa yang kau tabur itu menentukan tuaian kelak apa yang kau dapat. Ya, baca Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ayo hati-hati, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kedagingan apa? Hawa nafsu kita yang tidak bisa kita tahan, yang tidak bisa kita kuasai. Engkau menabur kedagingan terus. Akhir zaman, hati-hati. Masih ada kesempatan, jangan menabur daging. Engkau menabur dalam daging. Waduh, itu akan membuat engkau binasa lambat laun tanpa engkau sadari. Tapi kalau kita menabur dalam roh, apa artinya? Roh yang Tuhan ada di dalam hidup kita apa? Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya yang baik-baik engkau taburkan. Baliknya yang baik pada hidupmu, itu saja. Ya, itu engkau akan hidup yang kekal. Mau hidup kekal atau tidak. Neraka itu ya kekal enggak bisa keluar, panas terus. Tapi kalau surga itu adalah kerajaan yang kekal, kita ketemu Yesus, memerintah bersama dengan Dia, ya.
ada 2 jenis taburan. Perhatikan baik-baik. 1, menabur dalam daging, hidup dalam hawa nafsu, kesombongan, kemarahan. Siapa sampai hari ini masih marah-marah? Orang yang selalu marah itu dikuasai oleh kedagingan dan dikendalikan oleh si jahat. Loh, kalau hidup kita dikuasai oleh si jahat, sudah jangan mengharapkan mimpi masuk surga. Itu pergumulan kita loh, kemarahan itu. Itu kedagingan yang melekat. Coba, bisa. Ya, hati-hati. Menabur dalam kedagingan sekali lagi hawa nafsu, kesombongan, kemarahan, kebencian. Hasilnya apa? Engkau binasa. Hasilnya pasti kebinasaan. Semua orang tidak mau binasa. Semuanya kepengen hidup enak, hidup kekal. Menabur dalam roh. Hiduplah dalam kasih, pengampunan, kesetiaan dan kebenaran. Maka engkau akan hidup kekal. Sekali lagi ya, itu dalam roh, hiduplah dalam kasih. Pengampunan, kasih ampuni terus saja. Meskipun orang itu rasanya sudah tidak layak kita ampuni saja. Kesetiaan dan kebenaran, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Contoh, kalau kita jumpai orang yang suka menabur gosip, lama-lama apa yang terjadi? Lama-lama orang lain akan menjauhinya karena dia tidak bisa dipercaya. Tuayannya dia tidak akan dipercaya. Coba kita ngomong satu orang, tahu orang ini suka bergosip, omongan kita disampaikan lain-lain. Akibatnya apa? Dia akan dijauhi dan dia menuai apa? Tidak dipercaya orang lagi. Ya toh, siapa sih yang mau ngomong sama dengan orang yang bocor mulut, tidak dipercaya? Itu. Apa yang kau lakukan? Nabur gosip terus. Ya sudah, orang tidak akan percaya. Nuainya begitu. Meskipun saat itu engkau ngomong benar, tapi orang sudah terlanjur gak percaya ya. Tetapi orang yang menabur kejujuran, sekalipun engkau sudah jujur, menyakitkan, nanti engkau akan menuai, akan dihargai orang dan dipercaya orang dalam jangka yang panjang. Kejujuran itu diperlukan sebagai anak Tuhan. Mungkin kita jujur menyakitkan. Jujur itu menyakitkan. Tapi engkau akan menuai apa? Orang akan menghargai engkau. Dan itu apa? Engkau akan dipercaya. Contoh saja di perusahaan. Jujur kan susah ya, zaman sekarang di perusahaan. Kau didesak oleh teman-temanmu selingkuh untuk tidak jujur. Kalau tidak jujur, diasingkan. Tapi kalau engkau berani membayarkan tetap jujur, suatu saat pimpinanmu di atas akan menghargai engkau dan memberi kepercayaan kepada engkau dalam jangka yang panjang. Naik tingkat. Ya. Sekarang apalagi? Jangan jemu-jemu menabur. Bu, aku sudah bosen. Menabur itu bukan melulu yang namanya duit ya. Amin. Kita tidak punya duit, kita juga bisa menabur. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kasih, perhatian, itu juga menabur. Kan tidak perlu duit, benar apa enggak? Ya, membawa jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan, itu engkau juga menabur dengan kasih. Lakukan itu ya. Baca Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Orang berbuat baik itu bosen. Kalau berbuat dosa tidak bosen. Dosa itu nikmat. Dia tidak jemu-jemu melakukan dosa, enak. Tapi berbuat baik itu tidak enak. Karena kalau kita mau berbuat baik itu kita harus menyangkal kedagingan kita. Ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa kita sering tidak menerima tuaian kita ketika kita menabur? Karena kita dalam keadaan lemah. Apa yang membuat kita lemah? Godaan di dunia. Dosa-dosa yang mengikat kita, yang membuat kita lemah. Sehingga tuaian yang seharusnya matang, yang kita terima, tidak kita terima.
Tahukah kita harus ngerti tuayan itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita, sudah ada. Mungkin buahnya sudah matang, buah yang ramun gede, tapi kita tidak pernah nikmati. Karena apa? Tidak nyampe kita. Jadi kita harus ngerti, Tuhan itu tidak pelit loh. Kalau dia berjanji, ya mujizat terjadi, akan aku berikan. Sudah, mujizat itu ada di depan kita. Tuhan ada di depan kita. Sekarang, bisakah kita ngambil mujizat dan Tuhan itu ya? Kadang kita merasa lelah berbuat baik. Sudah tak tolong, orang ini terus nyusahkan aku. Lelah ya. Sudah aku. Kan ini cerita ya sebenarnya. Saya kan punya sopir Najar. Setiap hari kadang-kadang lihat. Dia meskipun agama lain tapi berkeluh kesahnya kepada saya. Bu, doakan apa? Mama, bapakku sama mbokku kalau ngomong itu. Bandel sekali sampai aku itu capek ngurus mereka. Kenapa? Kencing manis mamanya. Tapi enggak bisa dilarang makannya. Marah gini. Makan akhirnya anfal. Masuk rumah sakit dia yang ngurus. Jadi dia selalu apa? Lelah berbuat baik untuk mamanya itu lelah. Ya. Lalu apa? Kita sudah berbuat baik. Orang tidak menghargai kita. Dia sopir saya sudah berbuat baik untuk demi kebaikan kesehatan mamanya. Tapi tidak dihargai mamanya tambah dicaci maki. Lah itu. Tetapi ingat. Kita tidak menabur untuk manusia. Apa yang kau lakukan kepada keluargamu, orang tuamu, sahabatmu. Engkau menabur bukan untuk manusia. Tak melainkan untuk Tuhan. Karena upah Tuhan itu jauh lebih besar dari penghargaan manusia. Apa yang kau lakukan itu upahnya itu lebih besar yang kau dapat dari Tuhan daripada manusia. Makanya kalau engkau tidak berbuat baik, jangan mengharapkan imbalan dari orang yang engkau mau berbuat baik. Betul apa enggak? Misalnya engkau sudah melakukan perbuatan baik kepada orang tuamu. Itu kewajiban kita sebagai anak ya. Engkau tidak bisa mengharapkan upah dari mamamu, papamu, dari keluarga enggak. Tuhan melihat, Tuhan akan memberikan yang lain untuk kita itu, ya. Jangan mengungkit-ungkit. Oh, aku sudah menolong orang tua. Gini enggak boleh. Apa yang sudah engkau lakukan, jangan diungkit, enggak boleh, ya. Lalu ini mengapa sekarang banyak orang sudah menabur tetapi belum juga menuai. Cek diri kita pada siang hari ini. Aku sudah menabur segalanya. Sudah melayani sungguh-sungguh. Taburanku melayani dengan setia begini-gini. Tapi kok belum menuai. Ada apa di balik itu? Ingat, setiap yang kita lakukan sama Tuhan. Tuhan itu menilai apa yang kau lakukan untuk aku, bukan manusia nilainya ya. Satu, kita belajar. Karena kita sedang dalam peperangan rohani. Apakah peperangan rohani? Yaitu masalah-masalahmu itu. Masalah kita itu peperangan rohani. Mungkin engkau sedang menabur, tetapi iblis sedang menahan buah tuan yang akan engkau terima. Makanya kalau dalam masalah tetap dekat sama Tuhan, tetap maju. Tanpa sadar kalau kita lengah dalam setiap permasalahan itu, tuannya itu ngambil si iblis ya. Jika engkau dalam peperangan rohani, maka tidak ada kata lain, tidak ada jalan keluar. Harus maju untuk merebut kemenangan itu. Rebut tuaian yang engkau tabur itu, ya. Jika engkau sudah menabur, semuanya dadat, sudah melakukan hal yang benar, sudah jadi orang benar, kurang apa? Loh, syaratnya sudah jadi orang benar, ya. Sudah melakukan hal yang benar, semuanya benar-benar. Kok belum menuai? Maka
harus maju. Kalau kalian mau kerja di luar kota, jadwalnya kerja, hujan badai harus tetap berangkat. Betul apa enggak? Ya, Ibu Lili, saya lihat kerjanya jauh, tugas tetap hujan badai apapun aku kerja. Karena apa? Kewajibanku. Demikian juga dengan Tuhan. Tahu ibadah, maaf ibu-ibu, hujan adal tidak tsunami, dateng bawa payung, sekarang Grab gampang. Bayar harga untuk ketemu Tuhan. Tuhan akan perhitungkan semua apa yang kamu tabur. Tuayanmu akan dipercepat matang. Betul apa enggak? Ya. Lalu yang kedua apa? Mengapa banyak orang menabur tetapi belum juga menuai? Yang kedua, karena kita masih hidup dalam dosa. Ini yang paling parah. Tuhan tidak akan bekerja, Tuhan tidak akan campur tangan di dalam orang yang masih hidup di dalam dosa. Ingat, di mata Tuhan dosa itu tidak bisa kita sembunyikan. Manusia boleh nutupi, tapi Tuhan tahu setiap kecil atau besar. Dosa itu pasti kelihatan di mata Tuhan, ya. Selesaikan dulu dosamu itu, ya. Jangan menguasai hidupmu terus, kuasai terikat di dalam dosa. Tapi cepat-cepatlah bertobat secara frontal. Bertobat itu harus betul-betul bertobat. Kalau engkau ingin mendapat tuayan, jangan sekarang bertobat, besok kumat, bertobat, kumat. Ingat istilah tomat, ya, jangan, ya. Baru kemudian engkau kalau sudah bertobat, engkau akan menikmati hasil tuayanmu bahkan lebat. Kan enak toh, berkat yang banyak. Ya, semua ingin berkat yang banyak tapi tidak mau menyelesaikan hal yang membuat engkau tidak bisa memperoleh tuayan itu. Yang ketiga, karena kita sedang dalam ujian Tuhan. Dalam ujian Tuhan kita tidak tahu kapan diuji Tuhan. Tapi jangan lari, ya. Saat menghadapi ujian itu, apa yang harus kita lakukan agar tuayan kita itu tidak lepas? Tidak dicuri oleh si jahat. Bersabar dan berserah. Lihat petani saja untuk mendapatkan tuayan dia padi atau mangga atau segalanya. Dia harus bersabar. Bersabar. Bahkan dia paling takut kalau ada hujan banjir. Matilah tuayan. Tuayan kita juga bisa habis. Kena banjir badai Bisa habis, bisa. Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, badai itu apa? Terutama dosa, ya. Jangan bertindak apa-apa ketika engkau sedang diuji oleh Tuhan. Bersyukur saja, karena engkau harus tahu Tuhan sedang menguji kita. Tuhan nanti pasti akan mencurahkan kuasa. Barang siapa yang tahan dengan ujian Tuhan, percayalah kuasa Tuhan akan diberikan kepada kamu dan mujizatnya datang tepat pada waktunya. Kita harus pegang janji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Yang keempat, yang terakhir, mengapa banyak orang menabur tetapi belum juga menuai. Jadi ingat baik-baik. Satu, karena dalam peperangan rohani. Kedua, dalam dosa. Ketiga, karena ujian Tuhan. Yang terakhir, karena kita tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Ini paling parah. Karena kita tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Meskipun engkau menabur kelihatannya benar. Tapi kalau engkau keluar dari rencana Tuhan, pasti tidak akan menuai engkau. Sampai tua. Ingat, kita itu harus betul-betul itu menabur yang baik. Supaya anak cucu kita juga menikmati, betul apa enggak? Gitu saja. Kalau engkau menabur hal yang jelek, anak cucumu juga akan menabur yang tidak baik. Betul apa enggak? Apa yang kamu tabur, mungkin kau tidak menuai untuk dirimu, tapi yang menuai itu anak kita. Kan kasihan banget. Ya, ayo. Orang tua, jadi orang tua yang on fire, yang kuat dalam Tuhan.
Ya, ajak anakmu kalau pagi, dorong dia untuk doa pagi sendiri. Ya, jangan lalai itu ya. Contoh, Tuhan menghendaki misalnya kita berjalan di jalan A. Tetapi kita mengambil jalan B. Lah, mungkin bukan dosa loh. Mungkin kadang-kadang, Bu, saya kan tidak melakukan dosa. Dosa itu bukan saja mencuri, berzina, membunuh, tidak. Dosa di mata Tuhan itu juga kalau engkau tidak melakukan apa yang aku suruh itu juga dosa. Masalahnya itu. Ya, jadi kalau Tuhan ngomong A, kamu jangan bikin B. Mungkin bukan dosa, tetapi Tuhan mau dan juga menuntut kita untuk mengikuti semua rencananya. Makanya jangan gampang-gampang ngomong, Tuhan aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Kalau ke dalam tangan Tuhan itu jaminannya pasti 100% aman. Kalau kita mau nuruti rancangannya, betul apa enggak? Kalau kita ngomong, Tuhan aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, tapi kita enggak mau nuruti rancangan Tuhan, kita bisa diremes tau sama Tuhan. Jengkel aku, ngomong tok. Hidupku aku letakkan di dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita mau diletakkan di dalam tangan Tuhan, apapun kita harus nurut sama Tuhan. Di sini hai anak-anak muda. Saya melihat sudah yang kuliah, pasti masa pacaran, betul apa enggak? Hai anak-anak muda, jangan mudah pacaran, jangan langsung jatuh cinta, tanya Tuhan, hidupku ke depanku, pasanganku apa Tuhan rancanganmu untuk hidupku, pasanganku, kasihkan Tuhan. 100% engkau hidupmu pasti, rumah tanggamu aman. Itu jaminan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang membeli apa? Tulang rusuk, betul. Cari tulang rusuk di pasar banyak, tapi sakit semua ya. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ini yang penting, poin yang penting. Hidup kita hari ini, hidup Bapak Ibu hari ini adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Ya, saya ulang. Hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Contoh, kita punya anak, sebentar lagi kan kenaikan kelas, uang pangkal. Betul apa enggak? Uang pangkal. Puji Tuhan kalau saat itu kita dapat duit langsung bayar uang pangkal. Tapi sebelumnya kita kalau dapat uang gajian kita akan nabung. Uang kita gajian yang bulan berapa, kita tabung hasil gajian kita bulan yang lalu toh. Nanti kita gunakan ke depannya. Demikian juga hidup kita ya. Dan apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu yang kalian lakukan hari ini akan menentukan apa yang kita tuai di masa depan. Hari ini engkau tabur marah-marah, caci maki, kejahatan macam-macam. Engkau akan nuai masa depanmu. Depanmu tinggal tuai saja. Adik-adik kita sebagai anak Tuhan betul-betul yuk. Mungkin segala kelemahan karakter kita tahu. Tapi mau harus berubah. Karena kelemahan kita, karakter kita yang jelek itu biasanya digunakan, dimanfaatkan oleh si jahat. Betul apa enggak? Ya. Kalau karakter yang baik, setan tidak berani menggunakannya. Karakter yang baik, setan itu tahu apa? Karakter kita yang baik cinta sama Tuhan. Setan tahu, oh anakku ini cinta sama Tuhan mati-matian, karakternya luar biasa. Tuhan juga bisa mempengaruhi kita. Dipengaruhi apa? Sehingga kita berubah dari yang baik jadi yang jahat. Karena itu mari kita harus berhati-hati di dalam menabur. Taburlah kasih, maka engkau akan menuai damai sejahtera. Taburlah iman, maka kita akan menuai mujizat. Mujizat tidak akan engkau dapat tanpa engkau punya iman. Tanpa iman mujizat tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Taburlah kebaikan maka engkau akan menerima berkat.
Tuhan hanya memberkati orang yang hidupnya di mata Dia layak dan kehidupannya baik, tidak bercacat celah di hadapannya. Itu masalahnya. Berkat tidak gampang, ya. Berkat gampang kita dapat dengan cara yang tidak baik bisa, tapi berkat yang murni tidak gampang, ya. Taburlah dalam roh, maka engkau akan menuai hidup yang kekal. Taburlah roh. Kehidupan kekal itu jaminan kita masuk kerajaan surga. Jangan menabur kedagingan. Saya berharap kita sama-sama menjadi pelaku firman. Mengerti, menangkap maunya apa Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan baik. Apapun keadaanmu saat ini. Terus maju. Pasti ujung-ujungnya engkau pasti menang. Mungkin kan lagu agak ada toh, menabur dengan cucuran air mata, pulangnya membawa berkas-berkas sukacita. Betul apa enggak? Ya, amin. Ya, yuk semuanya kita bangkit. Kita akhiri ibadah siang hari ini dengan ucapan syukur. Mengucap syukurlah terus, ya. Tuhan ada di dalam setiap permasalahanmu. Ada Tuhan. Engkau mungkin tidak merasakan, tapi mengucap syukur terus. Karena di balik setiap ucapan syukur yang engkau ucapkan, itu ada sesuatu terobosan berkat yang engkau terima. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sekali lagi. Oh haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa, saya undang mulai bulan Mei, setiap hari Senin jam 10 pagi saya mengajak Bapak Ibu semuanya, engkau yang merasa sudah tidak tahan, ayo sama-sama dengan saya naik ke menara. Yang tidak tahu tempatnya bisa minta tolong ini tempatnya mana. Nanti kita bisa bersama-sama. Cuma tidak sampai 1 jam kita ketemu sama Tuhan. Lihat, engkau akan melihat betapa kuasa Tuhan ketika kita mau naik menara. Di Hotel Narita lantai 6. Setiap hari Senin jam 10. Ayo sama-sama saya mencari wajah Tuhan. Saat ini
tiba saatnya kita lari mencari Tuhan. Yuk, saya undang semuanya yang tidak kerja, anak-anak muda yang kau cari kerja, datang kepada Tuhan. Engkau lihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, luar biasa baik Tuhan. Berilah kepada kami hati kerinduan untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kadang-kadang tubuh kami lemah, malas Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Kami siang hari ini berjanji kami mau bangkit. Bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah Allahku, Allahku yang bisa menyelesaikan setiap permasalahanku. Yang bisa membuka pintu-pintu langit, berkat, kesembuhan, mujizat, segalanya Engkau miliki Tuhan. Kami percaya kasih anugerah-Mu Tuhan. Turunkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati keluarga demi keluarga. Engkau yang tahu keadaan ekonomi mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, sakit penyakit mereka. Kami percaya Engkau akan menolong mereka, menyembuhkan segalanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu Tuhan tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami mau hidup menurut segala rancangan-Mu dan berjalan di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Saudara, Tuhan semua berkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di